Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Jadi saya Undi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan teman-teman pada hari ini sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa berubah, ya, berubah dengan segala hal yang lebih baik, mengarah kepada yang lebih baik, dan mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa tanpa ada sensasi, tanpa ada gejala, tanpa ada yang dirasakan pada tubuh teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini ya alhamdulillah ya saya sudah bisa buat video lagi, dan ini menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan untuk saya dan teman-teman yang memang menunggu teman-teman gitu kan, menunggu kehadiran video saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang supaya anxiety itu tidak kambuh, ya kita kurangi beban pikiran yang berlebih atau overthinking atau stres gitu ya, atau pemikiran yang keras. Jadi gini teman-teman ceritanya, 2 minggu yang lalu, jadi saya tuh punya masalah yang begitu ekstrem menurut saya, karena harus ya berhadapan dengan pihak kepolisian juga gitu kan. Ini menyangkut pribadi saya. Jadi ceritanya gini teman-teman, ya saya itu kan pernah ngurusin bantuan punya orang gitu kan. Nah ternyata posisinya itu memang tidak dapat, yaitu dia ngeceknya itu hanya lewat HP, dan saya cek ke bank itu ternyata tidak dapat, dan ATM-nya itu dititipkan sama saya. Ternyata gitu kan, posisi ATM masih di saya itu ternyata ada transaksi pengeluaran atau penarikan sekitar tanggal 15 Mei gitu kan. Itu posisi ATM itu di saya itu tanggal 10 Mei sampai tanggal 2 Juni gitu kan. Nah secara tidak langsung kan mungkin orang itu menyangka ke saya gitu kan, padahal saya tidak tahu gitu kalau misalkan di ATM itu sendiri tidak ada uangnya gitu kan, atau ada uangnya gitu kan. Nah tiba-tiba orang itu datang yang punya ATM dan bilang sama saya bahwa ya katanya ada transaksi di tanggal 15 Mei tersebut, dan itu permasalahannya sangat panjang gitu kan, sampai istilahnya terjadi ya adu mulut gitu. Antara saya sih nggak ngadepin gitu kan, karena memang saya merasa satu tidak bersalah gitu kan, atau tidak pernah merasa menarik gitu uang tersebutnya. Maka untuk membuktikan itu semua ya saya terpaksa mendatangi kantor cabangnya gitu kan, di kabupaten gitu kan, untuk mengetahui gitu kan sebetulnya seperti apa gitu kan tentang bantuan ini. Kok tiba-tiba ada transaksi penarikan selama ATM masih di saya, padahal saya tahu ATM itu tidak ada uangnya dan tidak dapat gitu. Ya ternyata ya akhirnya itu sampai ya istilahnya terjadi ya saling musuh-musuhan gitu kan antara keluarga saya dengan yang punya ATM. Kalau saya sih enggak, karena memang saya itu tahu bagaimana sistem ATM itu bekerja dan bagaimana kita harus menyelesaikannya. Dan permasalahan itu tidak selesai dengan 1 minggu gitu kan, 2 minggu sampai 3 minggu, sampai saya nggak bisa tidur gitu kan, permasalahannya berat banget gitu kan, sampai ya harus menghadapi istilahnya binmasnya gitu kan, dari pihak kepolisian juga gitu kan, untuk mengetahui sebetulnya permasalahan ini. Ya saya kan sampai tidak tidur gitu kan. Nah ternyata dari setelah saya cek ke pihak bank itu, ternyata memang ada kesalahpahaman antara pihak bank dengan yang punya rekeningnya gitu. Jadi memang nomor rekening dia itu tidak dapat. Nah, adapun transaksi yang dituliskan di buku tabungan itu ternyata tabungannya milik orang lain gitu kan, nomor rekeningnya rekening orang lain. Kemarin itu pihak banknya ternyata tidak mengecek gitu kan nomor rekening, dia hanya mengecek berdasarkan nomor induk aja gitu kan. Nah, namun tidak selesai sampai di situ. Jadi ya yang punya ATM itu kok menyangka bahwa saya tetap ngambil gitu, padahal udah ada keterangan dari pihak banknya sendiri. Nah ternyata beban itu kepikiran sama saya teman-teman, jadi stres saya, stres berpikir yang ya lebih daripada apa yang saya pikirkan selama ini, karena saya tidak tidur, kemudian makan juga eh, jarang gitu kan, karena memikirkan permasalahan ini. Akhirnya ya saya sedikit ngedrop gitu kan, karena memang beban ini di sini terlalu menumpuk gitu kan, pikiran saya itu terlalu bekerja keras untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini gitu kan.
2 minggu berturut-turut gitu kan, sampai 3 minggu lah istilahnya tidak selesai gitu kan. Itu yang membuat mungkin saya kemarin itu agak sedikit mengalami drop gitu kan badan saya, dan akhirnya ya saya sih tidak berobat karena memang saya sudah tahu bagaimana bagaimana menghadapi hal seperti ini, ya udah gitu kan. Saya bikin santai aja, saya bikin relax aja, kemudian saya minum vitamin, istirahat yang cukup gitu kan. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kita itu terlalu overthinking gitu kan. Overthinking dengan apa yang dirasa oleh kita gitu kan. Kalau saya sih mungkin sudah tidak memikirkan dengan sensasinya, karena memang saya sudah bekerja seperti biasa gitu kan. Kemudian sudah bisa makan seperti biasa, sudah makan enak lagi gitu kan, tidur pun nyenyak lagi, kecuali memang permasalahan kemarin yang begitu ya tajam lah menurut saya pribadi, permasalahannya menyangkut pribadi saya, ya yang menyebabkan ya kurangnya saya istirahat gitu kan. 3 minggu kan saya tidur malam karena selalu ditegur, wah selalu ada yang dibahas gitu kan, selalu dipanggil sama pihak yang di sananya gitu kan. Akhirnya ya mengurangi imun tubuh saya, yang menyebabkan saya drop gitu kan, saya kacau lagi pemikirannya, dan ya tetap gitu kan tidak terkendali kalau misalkan kita sudah mendapat yang namanya panic attack gitu kan. Saya pun sempat kemarin mulas badan gitu kan, kemudian ya pokoknya seperti itu gitu kan, sering banget saya gitu kan ngalamin kalau misalkan saya lagi stres gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih hindari beban pikiran yang berat, terutama memikirkan sensasi, karena memikirkan sensasi itu tidak akan ada ujungnya teman-teman ya, tidak ada akan akhirnya. Kemudian pemikiran yang berat juga akan menyebabkan kita kambuh-kambuhan gitu kan. Ini pembelajaran aja dari saya gitu kan, saya belajar sendiri tentang ini gitu kan. Kemudian ya istirahat yang cukup juga sangat perlu gitu kan, istirahat yang cukup juga sangat perlu supaya apa, teman-teman bisa ya menyuplai diri teman-teman itu agar tetap bugar gitu kan, atau tetap sehat, kemudian tidak ada lagi masalah di dalam tubuhnya. Minum vitamin, makan makanan yang bergizi itu juga sangat sangat diperlukan oleh tubuh kita. Contoh-contoh model ya seperti kita. Mudah-mudahan ya ini menjadi suatu pelajaran buat teman-teman, jangan terlalu berpikir keras, jangan terlalu overthinking, jangan stres, kemudian jangan terlalu capek, apalagi capek pikiran ya, karena capek pikiran itu beda dengan capek fisik. Kalau capek fisik mungkin kita bisa istirahat gitu kan, tidur nyenyak. Tapi kalau capek pikiran itu sampai ke mau tidur pun itu tetap terbawa, ataupun misalkan sampai kita itu terfikirkan, sampai tidur pun nggak, kadang sampai terfikirkan. Yang saya alami ya 3 minggu kemarin ya begitu, akhirnya saya lambat lagi membuat video, harusnya saya udah bikin video banyak gitu kan untuk di stok ya, ternyata karena ada permasalahan kemarin akhirnya saya lambat membuat video. Namun ya saya tetap doakan kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ya sehat selalu di sana, kemudian jaga kesehatannya, pola pikirnya, pola makannya tetap dijaga, olahraga yang cukup. Kemudian juga ya apabila ada yang memang misalkan mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau melalui WA saya ya, atau melalui Facebook saya Tupai Rumpun Bambu, dan IG saya Tupai Rumpun Bambu juga ya, seperti itu. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Oke, salam sembuh dari saya, dari Sewundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.